mendeadline hidup ini, kita sudah menanamkan mindset bahwa hidup kita hanya hari ini, belum tentu sampai besok. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Nah, kali ini aku mau sharing tentang mendeadline hidup atau tips mudah bersyukur. Jadi kita tuh kalau supaya cepet ya dan mudah selalu bersyukur, itu ada tipsnya. Dan tips ini sebenarnya baru aku baca ya dari salah satu buku gitu, dan alhamdulillah aku terapin dan ternyata memang benar-benar membawa perubahan, terutama dari dalam diri aku ya. Karena aku tetap percaya bahwa perubahan hidup kita itu dimulai dari perubahan diri kita. Dan aku merasakan mulai sedikit demi sedikit perubahan itu memang benar-benar nyata. Nah, bagaimana selanjutnya ya tentang mendeadline hidup ini? Tonton terus video aku ya. Nah teman-teman, tentang mendeadline hidup itu sendiri artinya adalah deadline itu kan batas waktu ya. Jadi mendeadline hidup di sini adalah kita belajar untuk membatasi kehidupan kita di dunia ini. Artinya bahwa kita menyadari hidup kita di dunia ini ada batasnya, ada masa berakhirnya. Dan ini bisa kita gunakan dalam kita menjalani setiap hari. Supaya apa? Tujuannya supaya kita bersyukur. Nah sebenarnya banyak orang di luar sana yang ngerti aja gitu bersyukur ya. Cuman kayaknya bersyukur ini tidak sepenuh hati dia lakukan. Dan kayak biasa-biasa aja, jadi nggak berefek banget di hidupnya. Ya sekira kalau mendapatkan apa-apa, ya sudah alhamdulillah. Cuman alhamdulillahnya itu sebatas cuman diucapkan aja, tapi nggak sampai ke hati di sini. Karena kalau mau merasakan banget energi syukur ini, kekuatan bersyukur ini, memang itu kita harus sampai ke rasa kita dalam mengakses syukur itu seperti apa. Nah, salah satunya kita terapkan itu adalah mendeadline hidup. Jadi kita membatasi hidup kita dengan menyadari bahwa kita punya batas waktu hidup di dunia ini. Artinya hidup kita di dunia ini bisa jadi berakhir di hari ini. Nah, kita anggap aja bahwa hidup kita itu akan berakhir di hari ini. Itu namanya mendeadline hidup. Nah, dengan begitu kita tidak terlalu overthinking terhadap masa-masa depan kita yang kita nggak tahu seperti apa, atau terhadap impian kita yang belum kita dapetin, atau terhadap suatu masalah mungkin yang sedang kita hadapin, dan tidak ke masa lalu itu kita tidak tidak menyesali, tidak kepikiran. Jadi kita benar-benar live at the moment, artinya benar-benar hidup di saat ini, menikmati hari ini, dan pure melakukan yang terbaik di hari ini. Buku yang aku baca tuh ini ya, bukunya judulnya I'm Muslim Entrepreneur, dan ini karangan dari Ahmad Rifai Rifan. Salah satunya ada mendeadline hidup. Nah di sini aku terbuka banget pikiran aku ya. Jadi setiap hari itu, setiap bangun tidur, refleks aja gitu ya. Sekarang sudah langsung terima kasih sama Allah dengan bahasa aku sendiri ya. Ya Allah, terima kasih, ini kehidupan yang baru yang Kau berikan buat aku. Dan aku akan melakukan yang terbaik versi Engkau. Aku akan manut, aku akan turut. Apapun yang terjadi hari ini, aku terima. Karena belum tentu aku ada besok hari. Belum tentu aku bisa buka mata lagi besok hari. Nah itu yang aku lakuin setiap hari, dan itu benar-benar berasa efeknya. Kita kayak hati itu terus tenang. Jadi kalau ada masalah itu kita nggak terlalu terpaku sama masalahnya, tapi lebih ke kita bersyukur. Kalau misalnya hari ini aku terakhir kalau aku marah, kalau aku nggak bersyukur, nanti Allah marah. Gimana dong aku kalau kembali ke Allah hari ini gitu. Apapun yang didapatkan ya, mau enak mau nggak enak, dia nggak pernah komplain. Dan kalau dia mendapatkan sesuatu itu nggak ada kata tapi, nggak ada kata meskipun. Ya, jadi misalnya nih kita mendapatkan sesuatu ya, terus kita bilang alhamdulillah, bisa kita minta nih atau berharap misalnya uang 1 juta. Terus ternyata hari ini kita cuma dapatnya itu 200. Nah, terus kita bilang alhamdulillah dapat uang 200 meskipun cuma bisa beli ini, atau meskipun aku cuma bisa ini. Nah, itu tetap buat aku tuh bukan orang yang bersyukur. Kalau orang bersyukur,
minta 1.000.000 dikasih 200 cukup bagi dia, karena bagi pandangan Allah uang segitulah yang terbaik, yang cukup porsinya untuk kita saat ini. Nah, jadi mindset kita tuh mindset bukan kekurangan, justru mindset mindset berkecukupan. Akhirnya aku percaya bahwa ini nantinya akan mendatangkan berkecukupan benar hidup kita gitu. Artinya kita tidak merasa kekurangan, kita benar-benar ridho banget dengan apa yang dikasih hari ini. Gak ada tapi, gak ada meskipun. Jadi orang yang syukurnya dengan syarat itu belum bersyukur, karena orang yang bersyukur itu tanpa syarat, tanpa tapi apapun ya. Jadi dia benar-benar nothing tulus, benar-benar loss, benar-benar nerima dengan segala hal dalam kehidupannya saat ini. Juga dengan cita-cita kita, mimpi-mimpi kita yang belum kesampaian ya saat ini gitu. Kita tidak kita tetap punya impian ya, cuman impian-impian itu tidak membuat kita overthinking terus kita langsung memaksakan diri ya untuk mendapatkan hal itu gitu, tidak. Tapi kita lebih kayak, kalau aku punya suatu cita-cita, apa nih yang akan bisa aku lakukan hari ini nih? Nah, lebih ke situ. Allah kasih sediain apa nih untuk aku hari ini yang bisa aku lakukan. Jadi doing the best. Jadi kita melakukan yang terbaik at the moment, di hari ini, di saat ini. Jadi kita nggak overthinking dengan impian-impian kita. Untuk urusan hasil itu terserah Allah. Karena apa? Karena kita belum tentu hidup sampai besok gitu. Mau dikabulkan cita-citanya hari ini, doanya hari ini, alhamdulillah. Kalau belum, berarti kita harus terus melakukan yang upaya-upaya yang terbaik. Nah, itu upaya yang terbaik pun kita nggak ngoyo. Artinya apa yang disediakan Allah hari ini, apa yang dimudahkan Allah hari ini, itu yang kita lakukan. Jadi kita nggak mencari-cari hal-hal yang justru membuat kita memaksakan diri untuk meraih impian. Tidak. Nah, itu yang aku pelajari dari buku ini, atau Mendeadline Hidup, di mana ini salah satunya ada cerita seorang dokter ya, itu mau mengoperasi pasien. Di sini dikatakan, terus dokter itu membayangkan bahwa besok adalah hari terakhirnya, dan pasien yang datang itu adalah pasien yang nggak punya uang ya. Jadi dia tidak lagi memikirkan gajinya, dia tidak memikirkan dapat uang dari profesi dokternya, tapi yang dia pikirkan adalah keselamatan pasiennya, kebermanfaatan dirinya untuk pasien yang datang, itu yang diberikan sepenuhnya sama seorang dokter itu. Dan ternyata konsep Mendeadline Hidup itu tujuannya bagaimana kita memaksimalkan kebaikan kita hari ini, apa yang bisa kita lakukan untuk kebermanfaatan orang lain, supaya orang lain merasakan manfaat diri kita. Itu yang kita terus sharingkan, itu yang terus kita bagikan, itu yang harus kita lakukan. Jadi fokusnya adalah kebermanfaatan. Jadi bukan kita nggak cari uang, kita nggak cari ketenaran, kita nggak cari apapun di luar sana, nggak. Tapi kita benar-benar fokus kepada manfaat apa yang akan kita berikan kepada orang lain atas apa yang kita lakukan. Mendeadline Hidup ini, kita sudah menanamkan mindset bahwa hidup kita hanya hari ini, belum tentu sampai besok. Jadi kayak kita tuh kalau melakukan apa-apa benar-benar do the best ya, benar-benar hari ini. Dan goalsnya atau tujuan akhirnya itu adalah keridhoannya Allah, bukan lagi mencari uang, bukan lagi mencari jabatan, ketenaran, dan segala macam tetek bengek perhiasan duniawi itu nggak dicari lagi gitu. Karena kalau prinsip orang-orang yang sudah pada tahap mendeadline hidup ya, dia itu cuma yang dicari adalah keridhaan Allah. Karena ridhonya Allah itu sebenarnya udah cukup untuk kita hidup. Kalau Allah ridho, aku percaya banget ya, kalau Allah sudah ridhoi kita, apapun yang kita inginkan, apapun selama itu baik ya untuk kita, itu pasti Allah kasih. Itu nggak akan mungkin, karena nggak ada alasan Allah nggak ngasih ke kita apa yang kita inginkan. Tuh nggak ada alasan bagi Allah, karena bagi Allah semuanya mudah, dan semua doa itu pasti Allah kabulkan. Cuman bagaimana cara kita berprosesnya menuju apa yang kita inginkan. Jadi jangan terlalu overthinking, jangan terlalu memaksakan diri, cukup bersyukur dengan apa yang kita punya, kemudian apa yang kita punya itu kita bagikan kepada orang lain, supaya orang lain merasakan manfaatnya. Jadi kita tidak lagi tujuannya itu tetek bengek dunia ya, perhiasan dunia, tapi lebih kepada ridhonya Allah.
Dan ini salah satu cara yang aku pakai sehingga aku tuh sekarang tuh lebih kayak mudah ya, bersyukur itu mudah, nggak pernah komplain, nggak pernah apapun yang terjadi ya, yang aku dapat itu kayak ya aku bersyukur. Dulu teman-teman sharing dari aku, semoga bermanfaat dan semoga apa yang aku sampaikan hari ini, aku sharingkan hari ini itu bisa kita praktekkan sama-sama, karena aku udah merasa ya manfaatnya itu terutama perubahan dari dalam diri dan mindset ya. Karena aku yakin banget itu akan membawa perubahan untuk hidup kita. Jadi kita tuh nggak akan bisa merubah keadaan, merubah orang, merubah apapun dalam hidup kita. Yang kita bisa rubah, itulah yang kita rubah, diri kita. Tentunya ya atas pertolongan Allah, dan Allah memberi kemampuan kita untuk merubah diri kita. Yang terjadi adalah kita yang nggak mau, kita yang nggak respon terhadap diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan sharing aku kali ini kita benar-benar bisa merubah diri kita atau apa-apa yang dalam diri kita menjadi lebih baik lagi, yang nantinya itu pasti akan berimbas pada kehidupan kita pada keseluruhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.